Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman? Saya harap teman-teman sehat ya. Dan untuk weekend kali ini, saya akan membahas 3 saham ya. 3 saham yang kemarin atau minggu kemarin itu mulai menunjukkan tanda-tanda dia ada pergerakan atau ada tanda-tanda reversal atau perbalikan arah, seperti itu. Saham apakah ini? Saham ini adalah sektor rokok ya. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan Gudang Garam Tbk atau GGRM. Kemudian saham yang kedua ada HMSP atau HM Sampurna. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga pasti tahu, yaitu Wismilak atau WIM yang beberapa minggu kemarin itu mengalami kenaikan cukup luar biasa seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham tersebut, ada GGRM, HMSP, dan WIM, Wismilak, seperti itu. Buat teman-teman pastikan tonton sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai dengan sekarang. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke saham yang pertama, ada GGRM atau Gudang Garam Tbk. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa beberapa hari ke belakang saham-saham sektor rokok ini mulai bergerak ya, termasuk GGRM. Untuk GGRM sendiri tanggal 21 Oktober 2022 mengalami kenaikan 0,81% ke level Rp24.875 atau mengalami apresiasi Rp200 ya, seperti itu. Kalau dilihat posisinya GGRM ini sebelumnya dia cenderungnya downtrend ya. Kemudian sempat menyentuh EMA 50-nya ya di tanggal 28 September, tetapi sayangnya dia gagal mengalami penurunan. Kemudian kalau teman-teman cek di tanggal 20 dia mengalami kenaikan ya 8%-an dan dia sudah berada di atas EMA 50-nya. Kenapa saya sebut dia sudah berada di atas EMA 50? Karena disertai dengan volume ya, volumenya cukup spike dan dikonfirmasi di tanggal 21 Oktober 2022. Jadi posisi sekarang sudah, walaupun situ ekor bawahnya dia masih menyentuh ya, tetapi kalau menurut saya dia sudah confirm di atas EMA 50-nya. Permasalahannya, apakah EMA 50-nya ini mampu menahan pergerakan dari GGRM atau tidak? Kemungkinan besar kalau dilihat dari biasanya adalah ketika saham-saham mampu breakout, maka ada potensi dikasih konsolidasi atau koreksi untuk meretest support tersebut. Ya, supportnya di mana? Di area 24.000. Ya, di sana. Jadi dikasih kesempatan untuk retest ke supportnya. Dalam posisi retest tersebut, apakah saham GGRM ini atau support 24.000-nya ini mampu menahan atau tidak? Kalau seandainya dia mampu menahan, maka ada potensi untuk saham GGRM ini minimal melanjutkan ke level resisten berikutnya ya, di sekitar area 26.000, di area sana ya, sebelum nanti tujuan jangka lebih panjangnya yaitu menutup gap di area 28.000 ya, di daerah dekat dengan EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di 28.220-an, 225-an di area sana. Jadi ada potensi GGRM itu ke arah sana, tetapi untuk jangka pendeknya dia perlu konsolidasi dulu karena 4 hari dengan candle hijau, jadi otomatis biarkan koreksi ya, koreksi kemungkinan juga biasanya seperti itu, dikasih rehat, retest ke supportnya mampu menahan, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Apakah ini menjadi awal tanda bahwa GGRM yang tadinya downtrend mulai reversal? So far menurut saya ada potensi ke sana, tetapi teman-teman perlu konfirmasi lebih lanjut.
Yang pertama yang jelas adalah apakah garis EMA 50-nya ini masih mampu menahan atau tidak. Kalau seandainya dia fast breakdown ya, atau fast breakdown atau dia gagal bertahan di atas EMA 50-nya ya, meretest kemudian dia breakdown dari EMA 50-nya atau 24.000, maka dia belum confirm bergerak, ada tanda-tanda reversal seperti itu. Itu untuk GGRM. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau dilihat dari posisi sekarang, ini sebaiknya teman-teman kalau mau entry tunggu di daerah support ya. Di 24 ribuan itu masih mungkin bisa. Seperti itu. Jadi untuk broker summary-nya pun ini jelas ada akumulasi ya. Ya, like broker summary-nya kita bisa cek selama 1 minggu ini ada akumulasi oleh ZP, CC, CS, CC, BK, LG ya. Di harga kalau teman-teman lihat ini bahkan ada yang 24.600-an ya posisinya seperti itu. Tetapi overall yang lain itu di sekitar under 24.000, jadi sebenarnya sudah floating profit walaupun masih tipis seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa tunggu kalau seandainya dia koreksi itu di level 24 ribuan seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada HMSP atau HM Sampurna ya. Yang tanggal 21 Oktober mengalami kenaikan ya 1,03% ke level 980. Sempat sebelumnya dia mengalami kenaikan cukup tinggi ya 6%-an. Seperti itu, sekarang posisinya dia meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di 970. Secara tren sebenarnya ini kurang lebih sama ya dengan GGRM yang cenderungnya dia downtrend ya. Secara minor ini downtrend, tetapi kalau dilihat lebih jangka panjang ini sebenarnya dia cenderungnya mulai sideways ya. Mulai sideways. Kenapa? Kalau teman-teman cek dia sempat tertahan ya di area 800-900, kemudian terjadi pantulan ya. Pantulan bahkan sampai menyentuh level 1165, kemudian gagal turun kembali, tertahan juga di daerah support ya level 900-an, kemudian perlahan-lahan mulai rebound kembali berada meretest EMA 200-nya seperti itu. Kalau dilihat secara volume, kenaikan kemarin tanggal 20 Oktober itu disertai dengan volume yang cukup tinggi, cukup spike, kemudian koreksi tanggal 21 atau kenaikan tipis tanggal 21, volumenya rehat ya, mengecil. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk HMSP. Kenapa? Biasanya seperti itu ya. Jadi ketika kenaikan tinggi, besoknya koreksi itu volumenya mengecil. Kemudian melanjutkan kenaikan dengan volume yang lebih tinggi. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari potensinya, selama EMA 200-nya ini mampu break dari EMA 200 atau tertahan di atas EMA 200, ada potensi untuk HMSP ini melanjutkan kenaikan ke level resisten berikutnya ya, level psikologis di 1000 ya. Kalau mampu breakout dari level 1000, ada potensi dia menutup gap ya, menutup gap di 1025-20-an di sana seperti itu. Dan ada potensi dia menyentuh atau mencari area resist berikutnya ya di level lebih jauh itu di 1100-an di area sana. Tapi level resisten terdekat itu di level psikologis di 1000 seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mulai nyicil beli atau averaging down di daerah 900-an, mungkin bisa pertimbangkan kalau seandainya saham HMSP ini gagal break dari level 1000 atau EMA 200-nya di sini ya. Kalau mungkin gagal break, teman-teman bisa sell on strength dulu, tunggu kembali di area support 900-an ya, di area sana. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya pun bisa tunggu apabila saham HMSP ini masih tertahan di atas EMA 200 atau tidak. Kalau seandainya dia gagal bertahan, maka tunggu saja kembali di daerah 900-an
seperti itu. Kemudian kita lanjut ke saham terakhir, WIM atau Wismilak ya, Wismilak Inti Makmur Tbk, yang beberapa hari mengalami kenaikan atau beberapa minggu sebelumnya dia mengalami kenaikan ya. Kemudian tanggal 21 Oktober 2022 saham WIM ini mengalami koreksi cukup dalam ya, minus 6,15%. Ada apa? Ternyata kalau saya cekkan bahwa saham WIM ini mengalami kenaikan cukup tinggi karena kinerjanya yang membaik ya, menghasilkan laba cukup besar, kenaikan labanya, dan tanggal antara 20 atau 21 itu keluar beritanya ya, berita bahwa laba atau kinerjanya dari WIM ini mengalami kenaikan sehingga waktunya jualan, waktunya keluar, seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin sudah dari bawah, sudah punya dari bawah, mulai taking profit ya, takut untuk sahamnya mengalami koreksi lanjutan, seperti itu. Kalau dilihat posisi trennya dibandingkan beberapa saham yang lain ya, Gudang Garam, HMSP, ini jelas kalau untuk WIM dia posisinya uptrend ya, posisinya uptrend. Kemudian penurunan kemarin tanggal 21 Oktober disertai dengan volume ya, garis MACD ini mulai mengarah ke bawah ya. Teman-teman perlu cermati, buat teman-teman yang sudah punya bisa pertimbangkan untuk taking profit kalau seandainya dia gagal break atau gagal tertahan di area support terdekat ya, di 820-an. Di sana bisa pertimbangkan taking profit. Kenapa? Karena ini sebelumnya area resist ya. Area resist di retest, sempat tertahan mengalami pantulan naik ya. Jadi ini sudah confirm di ada area support di area sini. Jadi pertanyaannya, apakah area support di 820-an ini mampu menahan WIM atau tidak? Kalau seandainya tidak mampu menahan, maka ada potensi WIM ini melanjutkan penurunan mencari support berikutnya di level 750-730 ya, area EMA 50-nya. Jadi kan sayang kalau seandainya teman-teman sudah punya let's say di 500-an ya, turun ke 700-an kan sayang, padahal bisa jual atau sell on strength-nya di sekitar 800-an, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya untuk WIM. Kita coba cek tanggal 21-nya dulu ya, ketika dia koreksi cukup dalam. Apakah distribusi? Jelas distribusi. Sesuai dengan perkiraan bahwa beritanya keluar, maka waktunya jualan ya, keluar lebih banyak yaitu EP, BK, DH, aset, dan SI ya. Kalau saya coba cek tarik lebih panjang ya, tanggal 17 sampai dengan tanggal 21, apakah masih ada akumulasi? Kita coba cek di sini, cenderungnya netral ya, cenderungnya netral ya. Yang nampung ada CP, ZP, YP, AT, PD, sedangkan yang jual ada DH, AK, BK, EP, aset, seperti itu. Jadi cenderungnya satu minggu ini cukup netral ya. Jadi kenaikannya ada sedikit akumulasi, kemudian kemarin distribusi cukup masif, jadi kurang lebih masih sama. Jadi teman-teman bisa konfirmasi, pastikan apakah saham WIM ini mampu tertahan di level support 820. Kalau dia breakdown dari level tersebut, teman-teman yang sudah punya sebaiknya sell dulu ya, sell dulu, tunggu kembali atau antri kembali di level 730-750 di area sana. Atau amankan profitnya dulu, seperti itu. Itu untuk saham WIM. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang bilang atau bertanya-tanya, kenapa bahas rokok? Padahal biasanya atau orang-orang mungkin mayoritas bicara bahwa loh, saham rokok ini kan industri yang mulai sunset atau mulai meredup ya. Tetapi kalau dilihat secara pemberitaan bahwa buktinya WIM itu bisa menghasilkan kenaikan laba yang cukup tinggi. Berarti sebenarnya demand-nya itu ada ya, demand-nya ada, customer-nya itu ada ya, dan masih bisa sustainable. Jadi masih bisa bertahan di kondisi seperti sekarang.
Jadi so far kalau menurut saya prospek untuk investasi mungkin teman-teman harus berpikir lebih jauh ya. Karena beberapa tahun ke depan mungkin akan tergantikan misalnya pakai vape ataupun produk-produk yang lain ya. Tetapi kalau dilihat dari tren, kemudian prospek untuk short term, momentum ya, itu masih mungkin bisa teman-teman tradingkan. Tetapi sekali lagi ya, untuk investasi teman-teman perlu strategi yang sedikit berbeda atau bisa lebih ulas lebih dalam via fundamentalnya, apakah price-nya sudah price in ataupun margin of safety-nya seperti apa. Jadi sekali lagi ini disclaimer on, melihat dari momentumnya saja, beberapa hari mengalami kenaikan, didukung dengan IHSG-nya mengalami kenaikan, jadi teman-teman mungkin bisa dapatkan cuan di momentum tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.